Hari itu, seperti ribuan hari sebelumnya, Arini memulai paginya di dapur. Aroma bawang yang ditumis dengan sedikit mentega menguar, mengisi ruang sederhana namun bersih itu dengan kehangatan. Tangannya lincah bergerak, memotong sayuran dengan presisi yang datang dari kebiasaan, menyiapkan sarapan untuk Bram, suaminya. Baginya, dapur adalah panggungnya, tempat ia memainkan peran sebagai istri yang berbakti. Peran yang ia mainkan dengan sangat baik hingga tak seorang pun, bahkan Bram sendiri, pernah curiga ada hal lain di balik senyum lembut dan tatapan teduhnya. Bram adalah dunianya, atau setidaknya itulah citra yang ia bangun. Seorang pria yang ia cintai, atau pernah ia cintai, dengan segenap hatinya. Mereka bertemu 5 tahun lalu, saat Bram hanyalah seorang staf junior yang penuh mimpi dan Arini adalah seorang gadis yang terlihat biasa saja. Ia menyembunyikan identitasnya, warisan keluarganya yang melimpah, di bawah fasad kesederhanaan. Sebuah ujian, bisik hatinya kala itu. Ia ingin dicintai bukan karena hartanya, tapi karena dirinya. Dan Bram, dengan segala ambisinya, tampaknya lulus ujian itu pada awalnya. Ia pekerja keras, gigih, dan terlihat tulus. Namun, waktu mengubah segalanya. Seiring posisi Bram yang merangkak naik di perusahaan, sikapnya pun ikut berubah. Perusahaan tempatnya bekerja adalah raksasa di bidang properti, dan Bram, dengan sedikit bantuan tak terlihat dari Arini, berhasil menapaki tangga karir dengan cepat. Arini menggunakan koneksinya secara diam-diam, membuka jalan untuk Bram, memberinya kesempatan untuk bersinar. Ia pikir, dengan kesuksesan itu, Bram akan semakin menyayanginya. Arini keliru. Kesuksesan justru menjadi racun yang perlahan menggerogoti pria yang pernah dikenalnya. Pintu depan terbuka, diikuti suara langkah kaki yang tegas dan sedikit angkuh. Itu Bram. Ia melempar tas kerjanya ke sofa dengan gerakan malas, melonggarkan dasinya seolah benda itu mencekiknya sepanjang hari. Ia tidak menyapa Arini, hanya berjalan lurus ke meja makan dan duduk. "Sudah siap? Aku lapar sekali," kata Bram, nadanya datar, matanya tertuju pada ponsel di tangannya. Arini membawa nasi goreng spesial buatannya, lengkap dengan telur mata sapi setengah matang kesukaan Bram. Ia meletakkannya dengan hati-hati di hadapan suaminya. "Makanlah selagi hangat, Mas." Bram hanya bergumam sebagai jawaban. Matanya tak lepas dari layar ponselnya. Jarinya sibuk menggulir sesuatu. Arini duduk di seberangnya, memperhatikannya dalam diam. Ia melihat kemeja mahal yang dikenakan Bram, jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya, sepatu kulit mengkilap yang bahkan tidak ia lepas saat masuk ke rumah. Semua itu dibeli dengan uang Arini, dari kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Bram. Bram pikir, gaji manajer seniornya yang besar bisa menutupi semua gaya hidup itu. Ia tidak sadar, gajinya tak akan cukup bahkan untuk membayar cicilan jam tangannya. Hari ini rapatnya alot sekali. Bram akhirnya mulai bicara, meletakkan ponselnya. Para direktur tua itu kolot sekali. "Untung ada aku. Aku berikan ide-ide cemerlang. Tentu saja mereka langsung setuju. Tanpa aku, proyek baru itu pasti gagal." Arini tersenyum tipis. Mas memang hebat. Ia tahu persis apa yang terjadi di rapat itu. Ia sudah membaca notulen rapatnya 1 jam yang lalu. Dikirimkan langsung oleh asisten pribadinya. Ide yang Bram sebut, cemerlang, itu adalah hasil riset timnya selama berbulan-bulan, yang datanya sengaja dibocorkan ke meja Bram oleh salah satu orang kepercayaan Arini. Bram hanya membacakan ulang data itu dengan gayanya yang penuh percaya diri. "Tentu saja aku hebat," sahut Bram, menyendok nasi goreng dengan cepat. "Sebentar lagi, posisi direktur utama itu pasti jadi milikku. Pak Gunawan akan pensiun bulan depan. Dan tidak ada kandidat lain yang lebih pantas daripadaku." Saat itulah, suara ketukan pintu terdengar, diikuti suara melengking yang sangat Arini kenal. "Bram, anakku, apa kamu di dalam?" Pintu terbuka sebelum Arini sempat beranjak. "Ibu Ratna,
ibu mertuanya, masuk dengan gaya seorang ratu yang mengunjungi wilayah jajahannya. Matanya langsung menyorot tajam ke meja makan, lalu ke arah Arini. "Oh, kamu masak nasi goreng lagi, Rin? Apa tidak ada makanan lain yang lebih berkelas? Kasihan anakku, kerja keras banting tulang. Pulang ke rumah hanya disuguhi makanan seperti ini." Cerocosnya, tanpa basa-basi. Bram hanya tersenyum melihat ibunya. "Sudahlah, Bu. Buatan Arini lumayan kok. Ibu sudah makan." "Bagaimana ibu bisa makan?" "Ibu pusing memikirkanmu. Nak, kamu bekerja terlalu keras," kata Ibu Ratna, duduk di sebelah putranya dan mengelus lengannya dengan dramatis. Matanya melirik Arini, seolah berkata, "Lihat, aku ibu yang perhatian, tidak sepertimu." Arini hanya diam. Hatinya sudah terlalu kebal untuk merasakan sakit dari ucapan mertuanya. Ia sudah terbiasa. Sejak awal pernikahan, Ibu Ratna tidak pernah menyukainya. Di mata Ibu Ratna, Arini adalah istri yang tidak sepadan. Tidak punya latar belakang keluarga yang jelas, tidak punya pekerjaan, dan hanya menumpang hidup pada kesuksesan anaknya. Sebuah ironi yang begitu pahit hingga kadang Arini ingin tertawa. "Tapi semua kerja kerasmu akan terbayar, Bram," lanjut Ibu Ratna. Suaranya kini berbisik penuh konspirasi. "Kalau kamu sudah jadi direktur utama nanti, kamu harus ceraikan saja perempuan ini. Cari istri baru yang sederajat. Anak pejabat atau pengusaha kaya. Yang bisa diajak ke pesta-pesta. Yang bisa menaikkan citramu. Bukan yang hanya bisa bersembunyi di dapur." Kali ini, dada Arini terasa sesak. Ia menatap Bram, menunggu pembelaan. Ia berharap suaminya akan mengatakan sesuatu, akan membela kehormatannya sebagai istri. Tapi Bram hanya tertawa kecil. "Ibu ini ada-ada saja," kata Bram. Nadanya terdengar seperti sebuah lelucon, bukan sanggahan. "Arini kan baik, Bu." Dia nurut, tidak banyak menuntut. "Di mana lagi cari istri seperti itu?" Jawaban itu, lebih dari hinaan ibu mertuanya, adalah belati yang menusuk langsung ke jantung Arini. Nurut. Tidak banyak menuntut. Jadi, hanya itu nilainya di mata Bram? Seperti hewan peliharaan yang jinak? Bukan sebagai pasangan hidup, bukan sebagai penopang jiwanya, tapi hanya sebagai properti yang nyaman untuk dimiliki. Arini menundukkan kepalanya, menatap tangannya yang terkepal di bawah meja. Bara api yang selama ini ia coba padamkan di dalam hatinya, kini mulai menyala kembali. Surga kecil yang ia coba bangun di rumah ini, ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara. Dan ia lelah. Sangat lelah menjadi satu-satunya orang yang berusaha mempertahankan surga palsu itu. Ia teringat ayahnya, seorang pria bijaksana yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Sebelum meninggal, ayahnya pernah berkata, "Arini, harta kita adalah ujian terbesar. Jangan pernah biarkan seorang pria mencintaimu karena ini. Temukan seseorang yang akan tetap di sisimu bahkan jika kamu tidak punya apa-apa. Sembunyikan siapa dirimu sampai kamu benar-benar yakin." Arini pikir ia telah menemukannya pada diri Bram. Tapi 5 tahun telah membuktikan bahwa ayahnya benar. Ujian ini terlalu berat untuk Bram. Atau mungkin, Bram memang tidak pernah tulus sejak awal. Malam itu, setelah Bram dan ibunya asyik membicarakan kemewahan apa yang akan mereka beli setelah Bram menjadi direktur utama, Arini berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamarnya yang gelap. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya telah berevolusi menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Ia mengambil ponselnya, bukan ponsel biasa yang ia gunakan sehari-hari, tapi sebuah ponsel pintar terenkripsi yang ia simpan di laci tersembunyi. Ia membuka sebuah aplikasi, melihat laporan keuangan perusahaannya, aset-asetnya, dan daftar dewan direksi. Di sana, di puncak daftar pemegang saham, ada namanya. Nama yang tidak diketahui oleh Bram maupun ibu mertuanya. Ia tersenyum getir di dalam kegelapan. Mereka sedang membicarakan remah-remah dari mejanya,
sementara ia adalah pemilik seluruh perjamuan. Mereka ingin bermain api, meremehkan bara yang mereka kira telah padam. Mereka tidak tahu, bara itu sebentar lagi akan menjadi kobaran api yang akan melahap semua kesombongan dan pengkhianatan mereka. Ujian untuk Bram sudah selesai. Dan hasilnya adalah gagal total. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Penobatan Bram sebagai direktur utama tinggal menghitung hari. Seiring dengan itu, perubahan sikapnya menjadi semakin kentara. Ia semakin jarang pulang, dan ketika pulang, aroma parfum wanita yang asing dan murahan seringkali menempel di kemejanya. Panggilan telepon misterius di tengah malam menjadi hal yang biasa. Bram akan bergegas ke balkon, berbisik-bisik dengan suara yang ia kira tidak terdengar oleh Arini. Arini tahu segalanya. Ia tidak perlu menjadi detektif untuk mengungkap perselingkuhan itu. Sumber dayanya jauh lebih canggih dari sekadar intuisi seorang istri. Suatu malam, rasa penasarannya yang dingin membawanya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia membuka laptopnya dan meminta tim siber pribadinya untuk melacak aktivitas digital Bram. Hasilnya datang dalam waktu kurang dari 5 menit. Layar laptopnya menampilkan serangkaian foto dari akun media sosial seorang wanita bernama Vika. Foto-foto itu menyakitkan, namun Arini memaksakan diri untuk melihatnya satu persatu. Ada foto Bram dan Vika sedang makan malam di restoran mewah yang belum pernah Arini kunjungi. Ada foto mereka berdua di sebuah klub malam. Vika mengenakan gaun merah ketat yang memeluk tubuhnya, sementara tangan Bram melingkar posesif di pinggangnya. Ada foto jam tangan yang sama persis dengan milik Bram, diunggah oleh Vika dengan keterangan, "Hadiah dari calon suamiku tersayang. Terima kasih, B." Bram tidak hanya berselingkuh. Dia membangun dunia lain, kehidupan paralel di mana Arini tidak ada. Dan yang paling menyakitkan adalah melihat ekspresi wajah Bram di foto-foto itu. Dia terlihat hidup, tertawa lepas, penuh gairah. Tatapan yang sudah lama tidak pernah Arini dapatkan. Tak lama kemudian, Arini juga menemukan bukti keterlibatan ibu mertuanya. Sebuah rekaman panggilan telepon antara Bram dan ibunya, yang secara tidak sengaja direkam oleh sistem keamanan pintar di rumah itu. Arini mendengarkannya dengan hati beku. "Bram, kamu harus tegas. Vika itu aset. Ayahnya mungkin bukan konglomerat, tapi dia punya banyak koneksi di pemerintahan. Dia cantik, bisa dibawa pamer. Itu yang kamu butuhkan kalau sudah jadi direktur utama nanti." Suara Ibu Ratna terdengar penuh semangat. "Iya, Bu. Aku tahu. Vika juga lebih menyenangkan. Dia mengerti ambisiku. Tidak seperti Arini yang membosankan, yang dunianya hanya seputar dapur dan rumah," jawab Bram. "Nah, itu kamu pintar. Dengarkan Ibu. Setelah pengangkatanmu resmi, segera urus perceraianmu. Jangan buang waktu lagi dengan perempuan kampung itu. Dia hanya akan jadi beban dan aib bagimu nanti," hasut Ibu Ratna. Arini mematikan rekaman itu. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi harapan. Mereka berdua, ibu dan anak, adalah ular yang ia pelihara di rumahnya sendiri. Mereka telah merencanakan kejatuhannya, kehancurannya, dengan begitu antusias. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang merencanakan kehancuran mereka sendiri. Hari yang menentukan itu akhirnya tiba. Bram memberitahu Arini bahwa ia akan makan malam bisnis penting dengan Dewan Direksi sebagai perayaan awal pengangkatannya. "Kamu tidak usah ikut. Ini acara formal, membosankan untukmu. Kamu di rumah saja, ya," katanya dengan nada merendahkan yang dibalut kepedulian palsu. Arini hanya mengangguk patuh. "Baik, Mas. Hati-hati di jalan." Saat mobil Bram meninggalkan halaman rumah, Arini menerima sebuah pesan di ponselnya. Dari temannya, seorang sosialita yang kebetulan berada di restoran yang sama dengan makan malam bisnis Bram. Pesannya singkat. "Arini, kamu harus lihat ini." Di bawah pesan itu, ada sebuah video yang sedang disiarkan langsung. Arini membukanya.
Layar ponselnya menunjukkan suasana restoran yang sangat mewah dan ramai. Di tengah ruangan, berdiri Bram, memegang mikrofon. Di sampingnya, ada Vika yang tersenyum penuh kemenangan, dan di sisi lain, ada Ibu Ratna yang bertepuk tangan dengan bangga. Ini bukan makan malam bisnis. Ini adalah sebuah pesta. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Suara Bram terdengar jelas melalui speaker ponsel. Malam ini adalah malam yang spesial. Selain merayakan langkah awalku menuju puncak pimpinan perusahaan, aku juga ingin merayakan langkah awal kehidupan pribadiku yang baru. Jantung Arini berdebar kencang, bukan karena cemburu, tapi karena amarah yang mulai mendidih. Bram kemudian berbalik menghadap Vika. Ia berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan sebuah kotak bludru merah dari sakunya. Para tamu di restoran itu bersorak. "Vika, sayangku," kata Bram, suaranya dibuat seromantis mungkin. "Kamu adalah cahaya dalam hidupku. Kamu mengerti aku, mendukung ambisiku. Di hadapan semua orang, di hadapan ibuku, aku ingin bertanya, maukah kamu menikah denganku?" Vika menutup mulutnya dengan gaya terkejut yang sangat teatrikal. Air mata palsu mulai menggenang di pelupuk matanya. "Oh, Bram ya. Tentu saja aku mau." Para tamu bertepuk tangan meriah. Bram memasangkan cincin berlian besar ke jari Vika. Tapi drama belum berakhir. Ibu Ratna maju ke depan, membawa sebuah kotak perhiasan lain. "Dan sebagai restu dari calon ibu mertuamu," kata Ibu Ratna dengan suara lantang, "terimalah kalung ini. Ini adalah kalung warisan keluarga kami, yang hanya akan kuberikan pada menantu terbaik yang pantas mendampingi putraku." Ibu Ratna mengeluarkan kalung emas dengan liontin sederhana namun elegan, dan memakaikannya ke leher Vika. Arini mengenali kalung itu. Itu adalah kalung milik nenek Bram, yang pernah diceritakan Bram padanya di awal pernikahan mereka. Kalung yang seharusnya menjadi miliknya. Video itu terus berjalan, menunjukkan Bram, Vika, dan Ibu Ratna berpelukan dalam kebahagiaan. Mereka terlihat seperti keluarga yang sempurna. Sebuah keluarga yang dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongan. Arini mematikan video itu. Ruangan terasa sunyi senyap. Ia tidak berteriak. Ia tidak membanting barang. Ia hanya duduk diam di sofa. Tatapannya kosong. Video itu adalah deklarasi perang. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka menghinanya di depan umum, merampas semua yang seharusnya menjadi haknya, bahkan sebuah kenangan. Perlahan, kekosongan di matanya berubah menjadi kilatan baja. Ia berdiri, berjalan dengan langkah mantap ke ruang kerjanya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai Arini, sang istri yang tersakiti. Malam ini, ia adalah Arini Wijoyo, pewaris tunggal Wijoyo Corporation, pemilik perusahaan tempat Bram bekerja. Ia mengambil ponsel khususnya, menekan nomor panggil cepat. Di seberang sana, suara seorang pria tua yang tenang menjawab. "Paman," kata Arini, suaranya stabil dan dingin, tanpa sedikit pun getaran emosi. "Waktunya tiba. Saya sudah menunggu instruksi Anda, Nona Arini," jawab pengacara tua itu. "Pastikan pengangkatan Bram sebagai direktur utama berjalan sesuai rencana besok pagi. Jangan ada satu hal pun yang salah. Buat dia terbang setinggi mungkin," perintah Arini. "Baik, Nona. Akan saya laksanakan." Setelah itu, lanjut Arini, jeda sejenak. "Siapkan semua dokumen pemecatan atas nama saya. Dan bekukan semua rekening serta kartu kredit atas nama Bramantio Nugroho yang terhubung dengan aset saya. Saya ingin dia jatuh dari titik tertinggi. Paman. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa dalam sekejap." Hening sejenak di seberang telepon, sebelum pria tua itu menjawab dengan nada penuh keyakinan. "Perintah diterima, Nona Arini. Besok, kita akan mengambil kembali semua yang menjadi milik Anda." Arini menutup telepon. Ia menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap. Wanita yang balas menatapnya bukanlah lagi seorang istri yang lemah lembut.
Wanita itu adalah seorang ratu yang tahtanya baru saja coba direbut. Dan sang ratu kini siap untuk berperang. Besok, Bram akan mendapatkan mahkotanya. Dan pada hari yang sama, mahkota itu akan ia rebut kembali dengan tangannya sendiri. Lalu ia akan menghancurkannya berkeping-keping di hadapannya. Di dalam keheningan rumah yang terasa megah sekaligus menyesakan, Arini tidak bergerak dari tempatnya duduk. Ponselnya sudah tergeletak di atas meja kopi. Layarnya gelap. Namun bayangan dari video pengkhianatan itu terus berputar di benaknya seperti proyektor yang rusak. Ia bisa melihat senyum pongah Bram, tawa kemenangan Vika, dan anggukan restu Ibu Ratna yang penuh kebanggaan. Setiap detail terpatri dalam ingatannya, bukan sebagai luka yang menggores, melainkan sebagai bukti yang menguatkan. Bukti bahwa keputusannya adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Ia tidak menangis. Fase itu telah lama berlalu, terkikis oleh ribuan hinaan kecil dan kekecewaan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Air mata adalah untuk kesedihan, untuk kehilangan. Apa yang ia rasakan sekarang bukanlah kehilangan. Ini adalah pembebasan. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban seberat gunung dari pundaknya. Beban untuk berpura-pura. Beban untuk berharap pada pria yang ternyata hanyalah cangkang kosong yang diisi oleh keserakahan dan ambisi buta. Perlahan, ia bangkit. Langkahnya tidak lagi ragu. Ada tujuan dalam setiap gerakannya. Ia berjalan melewati ruang keluarga yang penuh dengan perabotan mahal pilihan Ibu Ratna, melewati foto-foto pernikahan di dinding yang kini terlihat seperti lelucon yang pahit. Ia tidak merasakan apa-apa saat melihat foto itu. Pria yang tersenyum di sampingnya adalah orang asing. Seorang aktor yang telah menyelesaikan perannya. Tujuannya adalah ruang kerja pribadinya. Sebuah ruangan yang Bram pikir hanyalah tempat Arini membaca novel dan majalah wanita. Bram tidak pernah tahu bahwa di balik rak buku yang berisi novel-novel romansa, terdapat sebuah pintu baja yang mengarah ke pusat komando kerajaannya. Di sanalah ia menjadi dirinya sendiri. Di sanalah Arini sang ibu rumah tangga lenyap, dan Arini Wijoyo mengambil alih. Ia memasukkan serangkaian kode keamanan, dan rak buku itu bergeser tanpa suara, menampakkan sebuah ruangan modern dengan beberapa monitor besar di dinding, menampilkan data pasar saham, laporan keuangan, dan lalu lintas komunikasi internal perusahaannya. Ini adalah warisan ayahnya. Sebuah sistem yang dirancang untuk memungkinkannya mengawasi kerajaannya dari bayang-bayang. Ia duduk di kursi kulit yang dingin. Tangannya bergerak lincah di atas keyboard. Ia membuka kembali file dengan nama Bramantio Nugroho. Di sana, tercatat semua fasilitas yang telah ia berikan. Mobil mewah, kartu kredit tanpa batas yang tagihannya selalu dibayar lunas oleh rekening induk milik Arini, gaji yang dinaikkan secara tidak wajar melalui intervensi halus Dewan Direksi atas perintahnya, bahkan bonus-bonus kinerja yang sebenarnya tidak pantas ia dapatkan. Semua itu adalah bagian dari ujian. Arini telah memberikan Bram sebuah dunia di atas piring perak, hanya untuk melihat apa yang akan ia lakukan dengannya. Dan Bram, dengan kebodohannya, telah menggunakan dunia itu untuk membangun istana bagi wanita lain. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan ayahnya di ranjang rumah sakit. Kekuatan terbesar kita bukanlah uang, Rin, kata ayahnya dengan suara lemah. Tapi kemampuan untuk melihat karakter sejati seseorang saat mereka mengira tidak ada yang melihat. Berikan seorang pria kekuasaan kecil, dan kau akan melihat jiwanya yang sebenarnya. Selama 5 tahun, Arini telah memberikan Bram kekuasaan kecil itu, sedikit demi sedikit. Dan jiwa yang ia lihat adalah jiwa yang kerdil, penuh kecongkakan dan pengkhianatan. Ayahnya akan kecewa, bukan padanya, tapi pada pria pilihannya. Tapi Arini tahu, ayahnya juga akan bangga dengan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia tidak akan meratap. Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya dan membersihkan nama baik keluarganya dari noda yang ditinggalkan Bram. Ia menelepon pengacaranya lagi, Paman Hardi, pria tua yang sudah seperti keluarga baginya. Paman, saya ingin beberapa penyesuaian untuk rencana besok. Apa itu, Nona?
Saya ingin pengumuman pemecatannya dilakukan setelah Bram memberikan pidato kemenangannya. Biarkan dia menikmati momennya di puncak selama beberapa menit. Biarkan semua orang melihatnya sebagai direktur utama yang baru, kata Arini, suaranya dingin dan presisi. Pastikan semua media yang meliput acara itu tetap menyalakan kamera mereka. Saya ingin penghinaan ini terekam dengan sempurna. Terdengar helaan napas di seberang sana. Nona, itu sangat kejam. Apakah melamar wanita lain saat masih terikat pernikahan itu tidak kejam, Paman? Apakah menggunakan uang istrinya untuk membiayai selingkuhannya itu tidak kejam? Apakah bersekongkol dengan ibunya untuk menceraikan istri yang telah menopangnya dari nol itu tidak kejam? Arini balas bertanya. Setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang tajam. Dia yang memilih medan perang ini. Saya hanya akan memastikan saya yang memenangkan perangnya. Baik, Nona. Saya mengerti. Semua akan berjalan sesuai keinginan Anda, jawab Paman Hardy, kali ini dengan nada penuh keyakinan. Setelah menutup telepon, Arini tidak tidur. Malam itu ia gunakan untuk mempersiapkan perangnya. Ia membuka lemari pakaian tersembunyinya, melewati deretan daster dan gaun sederhana yang biasa ia kenakan. Di bagian paling dalam, tergantung koleksi pakaian kerjanya. Setelan-setelan mahal dari desainer ternama, blus sutra, dan gaun-gaun yang memancarkan aura kekuasaan. Pakaian yang tidak pernah ia sentuh selama 5 tahun. Tangannya terulur dan memilih sebuah setelan berwarna merah marun yang tegas. Warnanya seperti darah, seperti api. Ia meletakkannya dengan rapi, bersama sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam legam yang ujungnya runcing seperti ujung tombak. Ini akan menjadi seragam perangnya. Ia menghabiskan sisa malam dengan meninjau kembali setiap detail rencana. Ia membaca profil setiap anggota dewan direksi, mengingatkan dirinya sendiri siapa saja yang setia pada warisan ayahnya dan siapa yang hanya menjadi penjilat bagi Bram. Ia menyusun strategi untuk transisi kepemimpinan setelah Bram disingkirkan. Otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Adrenalin mengalir deras di pembuluh darahnya. Rasa sakit hati telah berubah menjadi energi yang luar biasa. Menjelang fajar, ia mendengar suara mobil Bram memasuki halaman. Ia kembali ke kamar tidur, mengenakan piyama sederhananya, dan berbaring di tempat tidur, membelakangi pintu. Ia berpura-pura tidur. Bram masuk dengan langkah pelan, mengira Arini sudah terlelap. Arini bisa mencium bau alkohol dan parfum Vika yang menyengat. Bram berganti pakaian dalam gelap, lalu merebahkan diri di sisi lain tempat tidur yang luas itu, menjaga jarak. Dalam beberapa jam, pria ini akan bangun dengan perasaan sebagai raja dunia. Ia tidak tahu bahwa ia sedang tidur di samping sang algojo yang sudah menyiapkan tiang gantungan untuknya. Arini menutup matanya, bukan untuk tidur, tapi untuk memvisualisasikan hari esok. Hari pembalasan. Hari di mana ratu yang terluka akan bangkit dan merebut kembali tahtanya. Pagi menjelang dengan sinar matahari yang cerah, seolah alam semesta sendiri ingin merayakan hari kemenangan Bram. Ia bangun dengan perasaan yang luar biasa. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan egonya membumbung tinggi hingga menyentuh langit-langit. Ia melirik ke samping dan melihat Arini masih terlelap. Atau begitulah yang ia kira. Gundukan selimut itu tampak begitu biasa, begitu membosankan. Ia tersenyum sinis. Wanita itu tidak tahu bahwa pria yang tidur di sebelahnya semalam, hari ini akan menjadi salah satu orang paling berkuasa di kota. Ia bangkit dari tempat tidur tanpa suara, berjalan menuju kamar mandi dengan langkah seorang pemenang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Ia melihat seorang pria sukses, tampan, dan berada di puncak permainannya. Ia berlatih tersenyum, senyum seorang direktur utama. Senyum yang berwibawa namun tetap ramah. Ia bahkan berlatih beberapa kalimat dari pidato yang sudah ia siapkan. Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya akan membawa perusahaan ini ke level selanjutnya. Kalimat-kalimat klise yang membuatnya merasa semakin hebat. Setelah mandi,
Ia membuka lemari pakaiannya yang penuh dengan kemeja dan setelan mahal. Hari ini adalah hari yang spesial, jadi ia memilih yang terbaik. Sebuah setelan dari merek Italia ternama berwarna biru tua, dipadukan dengan kemeja putih paling bersih dan dasi sutra berwarna perak. Ia menyemprotkan parfum mahal yang baru dibelinya bersama Vika kemarin. Ia ingin tampil sempurna, tanpa celah. Saat ia turun ke ruang makan, Arini sudah ada di sana, sedang menata sarapan di atas meja. Penampilannya seperti biasa, hanya mengenakan kaos oblong sederhana dan celana panjang longgar. Wajahnya tampak sedikit pucat. Mungkin dia sakit, pikir Bram acuh tak acuh. Pagi, Mas. Sarapan dulu. Sapa Arini dengan suara pelan. Pagi. Aku tidak lapar. Aku hanya minum kopi saja, jawab Bram dingin, sambil merapikan lengan jasnya. Ia merasa terlalu superior untuk sekadar duduk dan sarapan nasi goreng bersama wanita ini. Hari-harinya untuk itu sudah berakhir. Hari ini hari besarmu, kan? Semoga semuanya lancar, kata Arini lagi, menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa Bram artikan. Pasti lancar. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang, sahut Bram dengan penuh keyakinan. Saat itulah, suara klakson mobil terdengar dari luar, diikuti derap langkah kaki dan suara tawa yang manja. Vika dan Ibu Ratna masuk ke dalam rumah tanpa diundang, seolah mereka adalah pemiliknya. Vika langsung menghambur ke pelukan Bram. Sayang, selamat. Aku tidak sabar melihatmu duduk di kursi direktur utama itu, serunya, mengecup pipi Bram dan sengaja meninggalkan bekas lipstik merah cerah. Ibu Ratna menatap putranya dengan mata berbinar-binar. Anakku, kamu terlihat sangat gagah, seperti seorang raja. Ibu sangat bangga padamu. Mereka bertiga berdiri di ruang tamu, membentuk lingkaran kebahagiaan mereka sendiri. Sama sekali tidak menganggap keberadaan Arini yang berdiri diam di dekat meja makan. Arini bagi mereka hanyalah perabotan, bagian dari latar belakang yang akan segera mereka hapus. Setelah rapat selesai, kita langsung ke showroom mobil ya, sayang? Aku sudah lihat-lihat mobil sport keluaran terbaru. Rengek Vika manja. Tentu saja. Apapun untuk calon istriku, jawab Bram, mengerling mesra. Dan untuk ibu mau liburan kemana? Eropa? Amerika? Sebut saja. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia dan sukses, nak, kata Ibu Ratna dengan nada haru yang dibuat-buat, meskipun matanya berbinar membayangkan tas-tas bermerek di butik-butik Paris. Arini hanya menyaksikan sandiwara itu dalam diam. Ia melihat betapa mudahnya Bram mengobrol janji dengan uang yang bukan miliknya. Betapa serakahnya Vika dan betapa munafiknya Ibu Ratna. Mereka adalah trio yang sempurna, dipersatukan oleh keserakahan dan kebodohan. Setelah ritual perpisahan yang dramatis, Bram akhirnya berangkat ke kantor. Sepanjang perjalanan, ia merasa seperti sedang mengapung. Ia menyetel musik dengan volume keras, membayangkan dirinya memasuki ruang rapat dengan diiringi tepuk tangan meriah. Ia menelepon Vika, membisikkan janji-janji manis tentang masa depan mereka yang gemilang. Setibanya di lobi kantor, suasana persis seperti yang ia bayangkan. Semua karyawan yang berpapasan dengannya menyapa dengan lebih hormat dari biasanya. Beberapa manajer bawahannya menghampiri untuk memberikan selamat lebih dulu. Selamat, Pak Bram. Kami semua tahu Bapak yang paling pantas. Bram hanya mengangguk angkuh, menerima semua pujian itu seolah itu adalah haknya. Ia berjalan menuju lantai paling atas, tempat ruang dewan direksi berada. Jantungnya berdebar kencang. Kali ini bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Ini adalah puncak dari semua kerja keras dan ambisinya. Ia membuka pintu mahoni yang berat itu. Di dalam, seluruh dewan komisaris dan direksi sudah duduk rapi mengelilingi meja panjang. Ada Pak Gunawan, direktur utama yang akan pensiun, duduk di kursi utama. Ada juga Paman Hardi, yang Bram kenal sebagai penasihat hukum senior perusahaan. Bram tidak tahu bahwa pria tua itu adalah tangan kanan Arini. Semua menatapnya saat ia masuk.
Selamat pagi, Pak Bram. Silahkan duduk. Sapa Pak Gunawan dengan senyum ramah. Bram duduk di kursi kosong yang telah disiapkan, tepat di seberang Pak Gunawan. Ia merasa semua mata tertuju padanya, penuh kekaguman. Ia tidak sadar, tatapan itu bukanlah kekaguman, melainkan campuran antara kasihan dan rasa ingin tahu, seperti penonton yang menunggu pertunjukan sirkus dimulai. Rapat dimulai dengan beberapa formalitas yang membosankan bagi Bram. Laporan kinerja, proyeksi ke depan. Bram hampir tidak mendengarkan. Pikirannya sudah melayang ke pesta perayaan yang akan ia adakan malam nanti bersama Vika. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pak Gunawan berdiri, merapikan kacamatanya. Hadirin sekalian, Dewan Komisaris dan Direksi yang terhormat, Pak Gunawan memulai pidatonya. Seperti yang kita semua ketahui, masa jabatan saya sebagai Direktur Utama akan segera berakhir. Setelah melalui proses pertimbangan yang panjang dan seleksi yang ketat, kami telah menemukan sosok yang tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Pak Gunawan berhenti sejenak, membiarkan ketegangan di ruangan itu memuncak. Bram menegakkan punggungnya. Senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Sosok ini telah menunjukkan dedikasi, ambisi, dan visi yang luar biasa untuk perusahaan. Lanjut Pak Gunawan, matanya menatap lurus ke arah Bram. Dia adalah masa depan perusahaan kita. Bram merasa jantungnya akan meledak karena kebanggaan. Inilah dia. Inilah momennya. Maka dari itu, dengan bangga dan penuh keyakinan, atas nama seluruh Dewan Komisaris, kami persembahkan Direktur Utama baru kita Bapak Bramantio Nugroho. Tepuk tangan membahana di dalam ruangan. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan ke arahnya. Bram bangkit dari kursinya, membungkukkan badan dengan gaya seorang bintang. Ia merasa seperti raja yang baru saja dinobatkan. Ia melangkah maju ke podium yang telah disiapkan, siap untuk memberikan pidato kemenangan yang telah ia hafal di luar kepala. Ia tidak melihat tatapan aneh di mata para anggota dewan. Ia tidak melihat senyum tipis yang penuh makna di wajah Paman Hardi. Ia terlalu silau oleh cahaya kemenangannya sendiri. Ia berada di puncak dunia, tidak menyadari bahwa ia sebenarnya sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Bram berdiri di podium, dadanya membusung penuh kebanggaan. Cahaya lampu ruangan terasa seperti sorotan panggung yang menyorotnya seorang diri. Tepuk tangan meriah dari para anggota Dewan Direksi menjadi musik pengiring kemenangannya. Ia memegang kedua sisi podium dengan mantap, menatap wajah-wajah di hadapannya dengan senyum yang telah ia latih, senyum seorang penguasa. Terima kasih banyak, Pak Gunawan, dan seluruh Dewan Komisaris yang terhormat atas kepercayaan yang luar biasa ini. Ia memulai pidatonya, suaranya terdengar berat dan berwibawa. Saya berdiri di sini hari ini, bukan hanya sebagai seorang individu, tetapi sebagai perwujudan dari semangat baru, era baru bagi perusahaan yang kita cintai ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ia melihat beberapa direktur senior mengangguk-angguk. Mereka semua terlihat yakin padanya. Selama bertahun-tahun, kita telah berjalan di jalur yang aman. Kita telah mencapai stabilitas. Dan untuk itu, kita berterima kasih pada kepemimpinan sebelumnya. Lanjutnya, memberikan pujian basa-basi kepada Pak Gunawan, sebelum ia melancarkan serangan halusnya. Namun, dunia terus bergerak. Pasar terus berubah. Stabilitas saja tidak cukup untuk memenangkan masa depan. Kita butuh gebrakan. Kita butuh keberanian untuk mengambil risiko. Kita butuh visi yang melampaui sekadar mempertahankan apa yang sudah ada. Ia merasa hebat. Kata-katanya terdengar begitu kuat, begitu visioner. Ia adalah Napoleon yang siap menaklukkan Eropa. Ia adalah Elon Musk yang siap meluncurkan roket ke Mars. Di bawah kepemimpinan saya, ia menekankan setiap kata. Saya berjanji, kita tidak akan lagi hanya menjadi pemain. Kita akan menjadi penentu permainan. Kita akan melakukan ekspansi yang agresif, mengakuisisi pesaing-pesaing kecil, dan menancapkan bendera kita di pasar internasional.
Dalam 5 tahun, nama perusahaan ini akan bergema di seluruh Asia Tenggara. Itu adalah janji saya. Tepuk tangan kembali terdengar. Kali ini lebih sopan. Bram tidak peduli. Ia sedang berada di puncaknya. Ia akan melanjutkan pidatonya, menjabarkan rencananya yang muluk-muluk, saat tiba-tiba, suara derit pintu mahoni yang berat itu menginterupsi pidatonya. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu. Pidato Bram terhenti di tengah kalimat. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita. Ia mengenakan setelan berwarna merah marun yang begitu kontras dengan interior ruangan yang didominasi warna kayu dan abu-abu. Langkahnya mantap saat ia masuk. Suara sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer. Setiap ketukannya terdengar seperti detak lonceng kematian. Wajahnya dingin, tatapannya tajam, dan auranya begitu kuat hingga udara di dalam ruangan terasa lebih berat. Bram membeku. Ia mengenali wanita itu. Itu Arini. Tapi ini bukan Arini yang ia kenal. Ini bukan istri penurut yang biasa ia lihat di dapur. Ini adalah orang asing yang kebetulan memiliki wajah yang sama. Arini? Desis Bram, lebih kepada dirinya sendiri. Kebingungan melintas di wajahnya. Segera digantikan oleh amarah. Sedang apa kau di sini? Ini rapat dewan direksi. Kau tidak seharusnya berada di sini. Ini bukan tempatmu. Suara Bram terdengar keras dan panik. Ia merasa dipermalukan. Istrinya yang kampungan tiba-tiba muncul di momen paling agungnya. Apa kata dewan direksi nanti? Sebelum ada yang sempat menjawab, Pak Gunawan, yang sedari tadi hanya diam, bangkit dari kursinya. Ia berjalan menghampiri Arini dan membungkukkan badannya sedikit dengan penuh hormat. Selamat datang, Ibu Arini. Sapanya dengan suara yang jelas. Seluruh anggota dewan yang lain ikut berdiri. Beberapa menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Hanya Bram yang tetap terpaku di podium. Mulutnya sedikit terbuka karena tidak percaya. Ibu Arini. Kenapa mereka memanggilnya dengan sebutan seformal itu? Paman Hardy, sang pengacara tua, kemudian angkat bicara. Suaranya tenang namun membelah keheningan. Pak Bram. Mohon tenang. Izinkan saya untuk meluruskan kesalahpahaman Anda. Wanita yang Anda sebut tidak pantas berada di sini ini adalah alasan mengapa kita semua, termasuk Anda, bisa duduk di ruangan ini. Jantung Bram mulai berdebar tak karuan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tidak mengerti. Apa maksud semua ini? Arini melangkah maju, berhenti tepat beberapa meter di depan podium. Ia menatap lurus ke mata Bram. Tatapannya menusuk hingga ke tulang. Selamat pagi. Suara Arini terdengar, jernih dan kuat, memenuhi seluruh ruangan. Tidak ada sedikit pun nada keraguan. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan, nama saya Arini Wijoyo. Putri dari almarhum Bapak Suryo Wijoyo, pendiri perusahaan ini. Seperti petir yang menyambar di siang bolong. Nama Wijoyo menggema di telinga Bram. Wijoyo, nama belakang Arini yang tidak pernah ia gunakan. Nama yang sama dengan nama perusahaan tempatnya bekerja. Wijoyo Corporation. Kepalanya pening. Potongan-potongan puzzle yang selama ini ia abaikan mulai menyatu. Kemudahan karirnya, fasilitas yang ia dapat, semua itu. Tidak mungkin. Bisik Bram, menggelengkan kepalanya. Ini pasti lelucon. Arini mengabaikan bisikan Bram. Ia berbalik menghadap dewan direksi. Seperti yang telah direncanakan, hari ini memang ada pengangkatan direktur utama yang baru. Namun, sepertinya ada sedikit kesalahan dalam prosedur. Sebelum serah terima jabatan secara resmi, sebagai pemilik saham mayoritas, saya ingin melakukan audit terakhir terhadap kinerja kandidat. Arini kembali menatap Bram. Bapak Bramantio Nugroho. Berdasarkan data audit internal yang baru saja saya terima pagi ini, telah ditemukan adanya penyalahgunaan fasilitas dan dana perusahaan secara masif dan berkelanjutan untuk kepentingan pribadi Anda. Suasana di ruangan itu menjadi sangat dingin.
Bram merasa darahnya berhenti mengalir. Pembelian perhiasan mewah untuk pihak ketiga, pembayaran tagihan restoran dan klub malam yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan bisnis, serta transfer sejumlah dana yang signifikan ke rekening pribadi seorang wanita bernama Vika Anastasia, yang tercatat tidak memiliki kontrak kerja apapun dengan perusahaan ini. Arini menjabarkan satu persatu. Suaranya seperti hakim yang membacakan vonis. Bram lemas. Kakinya terasa seperti jeli. Ia ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Bagaimana Arini bisa tahu semua itu? Arini mengambil langkah terakhir. Kini berdiri tepat di hadapan Bram. Ia menatap pria yang pernah menjadi suaminya itu dengan tatapan yang tidak lagi berisi cinta atau benci, hanya kehampaan yang dingin. Perusahaan ini dibangun di atas fondasi integritas dan kerja keras oleh ayah saya. Saya tidak akan membiarkan parasit menggerogotinya dari dalam, kata Arini. Maka dari itu, wewenang pertama yang saya ambil sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan ini adalah untuk membersihkannya. Arini berhenti sejenak, membiarkan Bram tergantung dalam siksaan penantian. Bapak Bramantio Nugroho, per detik ini, di hadapan seluruh dewan direksi dan di bawah nama baik Wijoyo Corporation, Anda saya pecat. Kata, pecat, itu terdengar seperti ledakan bom di telinga Bram. Dunianya runtuh. Tahtanya hancur berkeping-keping bahkan sebelum ia sempat mendudukinya. Tepuk tangan meriah, senyum bangga, pidato kemenangan semuanya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kehinaan yang tak terhingga. Ia menatap Arini, wanita yang selama ini ia remehkan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok aslinya. Seorang ratu yang baru saja mengeksekusi pengkhianatnya tanpa ampun. Keheningan pasca vonis Arini terasa memekakan telinga. Bram masih berdiri membeku di podium. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kata, pecat, itu terus berputar-putar di kepalanya. Menolak untuk diproses oleh otaknya yang sedang mengalami korsleting. Ia menatap berkeliling, mencari pertolongan. Ia menatap Pak Gunawan, yang hanya menatapnya dengan pandangan kasihan. Ia menatap anggota dewan lain, mereka semua serempak membuang muka, seolah menatapnya akan menularkan sial. Mereka semua tahu, mereka semua bagian dari jebakan ini. Arini belum selesai. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah tombol, lalu berbicara dengan suara yang jelas. Tim keamanan, tolong ke ruang dewan direksi di lantai 30 sekarang. Tidak sampai 1 menit, 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam keamanan masuk ke dalam ruangan. Tolong, kata Arini kepada mereka, sambil menunjuk Bram dengan dagunya. Antar bapak ini keluar dari gedung. Pastikan dia hanya membawa dompet dan ponsel pribadinya. Semua aset perusahaan, termasuk mobil, laptop, dan ponsel kantor, harus ditinggalkan di meja resepsionis. Saya mau semuanya diaudit kembali. Kedua petugas keamanan itu mengangguk dan berjalan mendekati Bram. Mari, Pak, kata salah satu dari mereka. Nadanya sopan namun tegas. Jangan sentuh aku, teriak Bram. Akhirnya menemukan kembali suaranya. Ia menatap Arini dengan mata memerah karena marah dan malu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Arini, aku suamimu. Arini tertawa kecil. Tawa dingin tanpa humor. Status itu baru saja berakhir saat kau melamar wanita lain tadi malam. Dan di dalam gedung ini, kau bukan siapa-siapa lagi. Dengan kasar, Bram menepis tangan petugas keamanan yang mencoba memegangnya. Ia berjalan menuruni podium dengan langkah yang goyah. Ia meraih tas kerjanya, namun salah satu petugas dengan sigap menahannya. Maaf, Pak, instruksinya jelas. Bram menggeram marah, tapi ia tidak punya pilihan. Ia berjalan keluar dari ruang dewan direksi, diikuti oleh 2 pengawal di belakangnya. Ini adalah Walk of Shame-nya. Koridor yang beberapa saat lalu ia lewati dengan penuh kebanggaan, kini terasa seperti lorong penghakiman. Semua mata karyawan yang ia lewati menatapnya. Bisikan-bisikan mulai terdengar seperti dengungan lebah. Senyum dan sapaan hormat telah berubah menjadi tatapan aneh dan cibiran tertahan.
Ia sampai di lobi yang megah itu. Di dekat pintu putar, Vika dan Ibu Ratna sudah menunggunya. Wajah mereka berseri-seri, siap menyambut sang direktur utama yang baru. "Sayang, bagaimana?" seru Vika, berlari kecil menghampirinya. Ibu Ratna juga mendekat. "Akhirnya, anakku, ayo kita rayakan." Namun, senyum mereka langsung memudar saat melihat dua petugas keamanan yang mengawal Bram dari belakang. Mereka juga melihat ekspresi wajah Bram yang kacau balau. "Ada apa ini, Bram? Kenapa ada satpam?" tanya Ibu Ratna, bingung. "Ini semua gara-gara Arini," desis Bram, giginya gemeletup. "Wanita ular itu. Dia memecatku. Dia memecatku di depan semua orang." Wajah Vika langsung berubah pucat. "Apa? Dipecat? Bagaimana bisa? Bukannya kamu yang jadi direktur utama?" "Itu jebakan. Dia pemilik perusahaan ini. Selama ini dia menipu kita semua." Ibu Ratna ternganga. Matanya terbelalak tak percaya. "Pemilik perusahaan? Arini? Jadi kamu sekarang tidak punya pekerjaan?" tanya Vika. Kali ini suaranya terdengar tajam dan panik. "Lalu mobil sport yang kamu janjikan? Liburan kita ke Paris? Bagaimana?" Pertanyaan Vika yang dangkal itu menyulut amarah Bram. "Hanya itu yang kau pikirkan?" Saat itulah, petugas keamanan menyodorkan sebuah kotak untuk barang-barang pribadi. Dengan kasar, Bram memasukkan dompet dan ponselnya. Lalu ia diantar sampai ke pintu keluar. Kini, ia benar-benar terlempar ke jalanan. "Kita harus bicara dengan Arini. Ibu akan bicara dengannya," kata Ibu Ratna panik, hendak kembali masuk ke dalam lobi. "Percuma, Bu. Dia tidak akan mendengarkan." Bram merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel kantornya untuk menelepon pengacaranya. Namun kemudian ia teringat, ponsel itu sudah disita. Ia mengeluarkan ponsel pribadinya. Layarnya retak, model lama yang ia simpan sebagai cadangan. Ia mencoba mencari taksi online, tapi ia sadar ia butuh kartu kredit untuk memesannya. "Pakai kartumu saja," katanya pada Vika. Vika mengeluarkan kartu kredit tambahan berwarna emas dari dompetnya. Kartu yang diberikan Bram. Saat ia mencoba memesan taksi paling mewah, aplikasi itu menampilkan notifikasi merah. Transaksi ditolak. "Kartunya ditolak," seru Vika, semakin panik. "Coba lagi. Pasti ada yang salah," bentak Bram. Vika mencoba lagi, dan hasilnya sama. Masih ditolak. "Bagaimana ini?" Bram berjalan cepat ke mesin ATM yang ada di dekat gedung. Amarah memberinya kekuatan. Ia akan menarik semua uangnya. Semua bonus dan gaji yang ia kumpulkan. Ia akan menunjukkan pada Arini bahwa ia tidak butuh uangnya. Ia memasukkan kartu ATM utamanya. Kartu debit platinum yang saldonya selalu terisi penuh. Ia menekan tombol penarikan tunai dengan jumlah maksimal. Mesin itu berbunyi sejenak. Lalu layar menampilkan tulisan yang menusuk matanya. "Transaksi tidak dapat diproses. Kartu Anda telah diblokir." Sialan. Bram memukul mesin ATM itu dengan kepalan tangannya. Ia mencoba lagi. Hasil yang sama. Ia mencoba kartu kreditnya. Ditolak. Kepanikan yang sesungguhnya mulai merayapinya. Ia sadar, semua kartu itu, semua rekening itu, adalah fasilitas dari Arini. Ia pikir gaji besarnya yang masuk rekening itu. Tapi ia tidak pernah sadar bahwa rekening gajinya yang asli saldonya tidak seberapa. Aliran dana utama yang menopang gaya hidupnya berasal dari rekening induk milik Arini. Dan kini, keran itu telah ditutup rapat. Vika, yang melihat semua kegagalan itu, mulai mengerti. Pria di hadapannya kini tidak punya apa-apa. Ia bukan lagi calon direktur utama yang kaya raya. Ia hanyalah seorang pengangguran tanpa uang sepeser pun. "Jadi benar? Kamu tidak punya uang sama sekali," desis Vika. Matanya menyipit penuh kebencian. "Kamu menipuku. Kamu bilang kamu kaya. Kamu berjanji akan menikahiku.
Aku tidak menipu. Ini semua salah Arini. Aku tidak peduli salah siapa, teriak Vika, menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Aku tidak mau menikah dengan pria miskin. Kau pikir aku mau hidup susah? Kembalikan waktuku. Vika dengan kasar mencoba menarik cincin berlian dari jarinya sendiri. Aku tidak mau cincin dari seorang pecundang. Ia melemparkan cincin itu ke wajah Bram. Cincin itu jatuh ke aspal dengan bunyi denting yang menyedihkan. Lalu, Vika berbalik, menyetop taksi biasa yang kebetulan lewat, dan masuk ke dalamnya tanpa menoleh sedikit pun. Ia meninggalkan Bram dan Ibu Ratna yang masih termangu di pinggir jalan. Seolah penghinaan itu belum cukup, sebuah mobil derek kecil berhenti di dekat mobil mewah Bram yang terparkir di zona khusus direksi. Seorang pria turun dan dengan tenang mulai memasang pengait di roda mobil itu. "Hei, apa yang kau lakukan pada mobilku?" teriak Bram. Pria itu menoleh dengan santai. "Maaf, Pak. Saya dari pihak leasing. Kami mendapat instruksi dari kantor pusat Wijoyo Corporation untuk menarik kembali kendaraan ini per hari ini juga. Atas nama Bapak Bramantio Nugroho." "Betul." Bram tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa menatap nanar saat mobil kebanggaannya, simbol kesuksesannya, ditarik pergi dari hadapannya. Kini ia benar-benar tidak punya apa-apa. Hanya berdiri di trotoar yang panas bersama ibunya yang mulai menangis histeris. Mereka jatuh miskin, bahkan lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Aspal di bawah kaki Bram terasa panas, bahkan menembus sol sepatunya yang mahal. Tapi panas itu tidak seberapa dibandingkan api amarah dan kehinaan yang membakar di dalam dadanya. Ia dan ibunya berdiri seperti patung di trotoar yang ramai, diabaikan oleh hiruk-pikuk kota yang tidak peduli pada drama mereka. Mobil derek yang membawa mobilnya sudah menghilang di tikungan, membawa serta sisa-sisa terakhir dari harga dirinya. Vika, wanita yang beberapa jam lalu ia sebut sebagai calon istrinya, juga telah lenyap, meninggalkan jejak penghinaan yang lebih menyakitkan daripada pemecatan itu sendiri. "Kita harus bagaimana sekarang, Bram?" rintih Ibu Ratna. Riasan wajahnya yang mahal kini luntur oleh air mata, menciptakan guratan-guratan aneh di pipinya. "Bagaimana kita pulang?" Pertanyaan itu menyadarkan Bram pada kenyataan mereka yang paling mendasar. Mereka terdampar. Tanpa mobil, tanpa uang, tanpa kekuasaan. Ia melihat ke sekeliling. Orang-orang yang lalu lalang melirik mereka dengan tatapan ingin tahu. Bram, yang terbiasa dengan tatapan kagum, kini merasa seperti tontonan gratis. "Kita naik bus," desis Bram. Kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. Ia belum pernah naik bus di kota ini selama bertahun-tahun. Ibu Ratna terbelalak. "Bus? Kita? Kamu gila. Bagaimana mungkin kita naik kendaraan umum seperti itu? Lalu ibu mau apa? Jalan kaki? Kita bahkan tidak punya uang untuk taksi," bentak Bram, melampiaskan frustrasinya pada satu-satunya orang yang tersisa di sisinya. Ibu Ratna terdiam, terisak pelan. Penghinaan ini terlalu berat untuknya. Dari calon ibu mertua direktur utama menjadi penumpang bus kota dalam waktu kurang dari 1 jam. Perjalanan pulang itu adalah siksaan. Mereka harus berjalan kaki beberapa ratus meter ke halte terdekat di bawah terik matahari. Setelan mahal Bram terasa gerah dan lengket oleh keringat. Mereka menunggu di antara kerumunan orang, diabaikan dan terhimpit. Saat bus akhirnya datang, mereka harus berdesak-desakan untuk masuk. Udaranya pengap, penuh sesak, dan berbau aneh. Ibu Ratna hampir muntah. Bram hanya bisa berdiri sambil berpegangan erat pada tiang. Wajahnya menatap keluar jendela, menolak untuk melihat kenyataan di sekelilingnya. Di tengah perjalanan yang menyiksa itu, Bram mengeluarkan ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi Vika. Panggilannya langsung dialihkan. Diblokir. Ia membuka media sosialnya. Akun Vika sudah tidak bisa ia temukan. Ia diblokir di semua lini. Dengan sisa-sisa harapan, ia membuka akun salah satu teman Vika yang ia kenal.
Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah foto baru yang diunggah 10 menit yang lalu. Vika sedang tersenyum lebar, berpose di dalam sebuah mobil sport yang berbeda, di samping seorang pria yang lebih tua namun tampak sangat kaya. Keterangannya singkat dan menusuk. Upgrade. Membuang sampah pada tempatnya. Bram merasa perutnya mual. Jadi begitu? Semudah itu ia dibuang dan digantikan? Semua janji, semua kata-kata manis, semua kemesraan itu tidak ada artinya sama sekali. Ia bukan cinta, ia hanyalah sebuah proyek, sebuah investasi yang gagal. Ia hanyalah tangga yang patah sebelum Vika sempat mencapai puncak. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya tiba di depan gerbang komplek perumahan mewah tempat mereka tinggal. Setidaknya, pikir Bram, ia masih punya tempat untuk beristirahat dan memikirkan langkah selanjutnya. Namun, Arini 100 langkah di depannya. Gerbang yang biasanya terbuka otomatis untuk mobilnya kini tertutup rapat. Di pos keamanan, berdiri 2 orang satpam baru yang tidak ia kenal. Saat ia dan ibunya mendekat, salah satu satpam itu menghentikan mereka. "Maaf, Pak, Bu, mau kemana?" Tanyanya dengan sopan namun tegas. "Saya penghuni di sini. Ini rumah saya," sahut Bram dengan nada tinggi. Satpam itu menatap sebuah catatan di mejanya. Atas nama Bapak Bramantio Nugroho. "Iya. Sekarang buka pintunya." "Mohon maaf, Pak. Kami mendapat instruksi dari pemilik rumah, Ibu Arini Wijoyo, bahwa Bapak dan Ibu sudah tidak diizinkan masuk ke properti ini lagi," kata satpam itu dengan tenang. "Apa? Ini rumah kami bersama. Aku suaminya. Menurut surat yang kami terima, rumah ini adalah properti tunggal atas nama Ibu Arini. Dan surat perceraian sedang diurus oleh pengacara beliau." Satpam itu kemudian menunjuk sebuah kertas yang tertempel di pilar gerbang. Pemberitahuan pengosongan. Ditujukan kepada Bapak Bramantio Nugroho dan pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Jantung Bram serasa diremas. Ia bahkan tidak punya rumah lagi. "Tapi barang-barang kami semua ada di dalam," jerit Ibu Ratna, kini benar-benar histeris. "Baju-bajuku, perhiasanku." Ibu Arini memberikan waktu 1 jam bagi Bapak dan Ibu untuk mengemasi barang-barang pribadi yang esensial. Hanya pakaian dan dokumen pribadi. "Kami akan mengawasi prosesnya. Perabotan, barang elektronik, dan barang dekorasi tidak boleh dibawa," jelas satpam itu, seolah membacakan sebuah peraturan. Bram dan Ibu Ratna akhirnya diizinkan masuk, tapi bukan sebagai penghuni, melainkan sebagai pesakitan yang diberi kesempatan mengambil barang bukti. Mereka berjalan di halaman rumah mereka sendiri dengan perasaan asing, dikawal oleh 2 satpam di belakang mereka. Pintu utama yang biasanya ia buka dengan sidik jarinya kini tidak merespon. Kuncinya sudah diganti. Satpam itu membukakan pintu dengan kunci baru. Di dalam, rumah itu terasa dingin dan kosong, meskipun semua perabotan masih ada di tempatnya. Ini adalah puncak dari penghinaan. Mereka harus memunguti sisa-sisa hidup mereka dari istana yang bukan lagi milik mereka. Mereka diberi beberapa kotak kardus besar. Bram naik ke kamarnya. Ia membuka lemari pakaiannya yang besar. Di sana tergantung puluhan setelan mahal, kemeja sutra, koleksi jam tangannya. Ia hendak mengambil semuanya, tapi satpam yang mengikutinya langsung berkata, "Maaf, Pak. Hanya pakaian dan barang pribadi. Jam tangan dan aksesori yang dibeli menggunakan fasilitas perusahaan harus ditinggal." Bram menggeram. Hampir semua barang mewah miliknya dibeli dengan kartu kredit dari Arini. Ia hanya bisa mengambil beberapa setel pakaian lama, pakaian yang ia miliki sebelum sukses. Ibu Ratna lebih parah. Ia berlari ke kamarnya, mencoba memasukkan tas-tas bermerek dan perhiasan ke dalam kotak. "Ini milikku. Aku membelinya sendiri," teriaknya. "Maaf, Bu. Kami punya daftar semua barang yang dibeli dengan kartu kredit dari Ibu Arini. Barang-barang itu harus tetap di sini," kata satpam yang lain dengan sabar.
Ibu Ratna menangis meraung-raung. Ia harus meninggalkan harta karun yang selama ini ia banggakan. Ia hanya bisa membawa baju-baju pestanya yang kini tidak akan pernah ia pakai lagi. 1 jam terasa begitu cepat. Mereka berhasil mengisi beberapa kotak kardus dengan pakaian dan barang-barang tak berharga lainnya. Saat mereka digiring keluar, rumah itu terasa seperti mengejek mereka dengan kemewahannya yang tak tersentuh. Istana pasir yang mereka bangun dengan susah payah di atas kebohongan dan keserakahan, kini telah rata dengan tanah, tersapu oleh ombak pembalasan Arini. Mereka berdiri di luar gerbang lagi, kali ini dengan tumpukan kotak kardus yang menyedihkan di samping mereka. Hari sudah mulai sore. Langit berwarna oranye. Indah sekali. Tapi bagi Bram dan Ibu Ratna, langit itu seolah sedang menertawakan mereka. Sekarang kita kemana, Bram? Tanya Ibu Ratna dengan suara putus asa. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke jalanan. Hanya ada satu tempat yang tersisa. Satu tempat yang selama ini mati-matian ia coba lupakan dan tinggalkan. Tempat yang menjadi saksi bisu kemiskinan dan perjuangannya dulu. Rumah petak tua milik ibunya. 0 tempat semuanya berasal. Dan kini, menjadi satu-satunya tempat ia bisa kembali. Perjalanan menuju rumah tua Ibu Ratna adalah perjalanan menuju neraka. Setelah perdebatan sengit dan menjual salah satu anting terakhir milik ibunya kepada seorang pejalan kaki dengan harga yang sangat murah, mereka berhasil mendapatkan uang untuk menyewa sebuah taksi butut. Supir taksi menatap tumpukan kotak kardus mereka dengan curiga, namun akhirnya setuju setelah Bram memberinya uang lebih. Semakin dalam taksi itu masuk ke jalanan kota, semakin berubah pula pemandangannya. Gedung-gedung pencakar langit yang megah digantikan oleh ruko-ruko kusam. Jalanan lebar yang mulus berubah menjadi jalanan sempit yang berlubang. Akhirnya, taksi itu berhenti di ujung sebuah gang yang bahkan tidak bisa ia masuki. Sampai sini saja, Pak. Tidak bisa masuk lagi, kata supir taksi. Bram dan ibunya harus menurunkan kotak-kotak itu sendiri dan membawanya menyusuri gang sempit yang becek dan berbau apak. Ini adalah dunia yang telah lama ia tinggalkan. Dinding-dinding rumah saling berhimpitan, kabel-kabel listrik menjuntai semrawut di atas kepala, dan suara tawa anak-anak yang bermain di selokan bercampur dengan musik dangdut dari salah satu rumah. Akhirnya, mereka sampai di depan sebuah rumah petak kecil dengan cat yang sudah mengelupas di sana-sini. Pintu kayunya terlihat lapuk. Ini adalah rumahnya. 0. Ibu Ratna membuka pintu dengan kunci yang sudah berkarat. Bau debu dan pengap langsung menyergap mereka. Rumah itu gelap dan lembab. Perabotannya tua, ditutupi kain putih yang sudah dekil. Sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Tempat ini lebih mirip gudang daripada rumah. Mereka meletakkan kotak-kotak mereka di lantai. Tidak ada yang berbicara. Keheningan di antara mereka terasa berat. Hanya dipecahkan oleh suara cicak di dinding dan hiruk-pikuk gang di luar. Malam itu, mereka tidak membongkar barang-barang mereka. Mereka terlalu lelah, baik secara fisik maupun mental. Ibu Ratna langsung merebahkan diri di atas sofa tua yang berdebu dan menangis tanpa suara hingga tertidur. Bram tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai yang dingin, bersandar pada dinding yang lembab. Tidak ada pendingin ruangan di sini. Udara terasa panas dan lengket. Nyamuk berdengung di telinganya. Ia menatap langit-langit yang kotor. Beberapa jam yang lalu, ia sedang berdiri di podium, siap menjadi direktur utama. Sekarang, ia duduk di lantai sebuah rumah petak di gang kumuh, tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa masa depan. Kejatuhannya begitu cepat dan brutal. Keesokan harinya, kenyataan menghantam mereka lebih keras lagi. Saat Ibu Ratna keluar untuk membeli sarapan di warung sebelah, ia langsung disambut oleh tatapan ingin tahu para tetangga. Bu Sarni, tetangga paling julid di gang itu, langsung mencegatnya. Loh, Bu Ratna? Sudah pulang? Kirain sudah enak tinggal sama anaknya yang jadi direktur. Sapanya dengan senyum mengejek. Kok bawa koper banyak sekali? Pindahan, Bu. Wajah Ibu Ratna memerah. Ia ingin marah,
Tapi ia tidak punya kekuatan. Hanya berkunjung sebentar. Jawabnya terbata-bata. Oh, berkunjung kok, bawaannya seperti orang diusir. Timpal Bu Sarni lagi. Tawanya meledak. Gosip tentang kejatuhan Bram rupanya menyebar lebih cepat daripada internet. Sejak hari itu, mereka menjadi bahan gunjingan utama di gang tersebut. Ibu Ratna, yang dulu selalu berjalan dengan dagu terangkat, menceritakan kesuksesan anaknya kepada siapa saja, kini lebih sering mengurung diri di dalam rumah, malu untuk keluar. Setelah beberapa hari meratapi nasib, Bram sadar ia harus melakukan sesuatu. Sisa uang dari penjualan anting ibunya hampir habis. Ia harus mencari pekerjaan. Dengan sisa-sisa harga dirinya, ia mulai membuka situs-situs lowongan kerja. Tapi masalah pertama muncul. Bagaimana ia menulis riwayat hidupnya? Pengalaman terakhir. Manajer senior di Wijoyo Corporation. Alasan berhenti. Ia tidak mungkin menulis. Dipecat karena pengkhianatan dan penyalahgunaan dana. Ia mencoba menghubungi beberapa kolega lamanya. Orang-orang yang dulu sering makan siang dengannya, yang sering memujinya. Teleponnya tidak diangkat. Pesannya hanya dibaca. Ia telah menjadi racun. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Namanya telah hancur di dunia korporat. Putus asa, ia mulai melamar pekerjaan dengan posisi yang jauh lebih rendah. Supervisor, bahkan staf senior. Ia mendapat satu panggilan wawancara dari sebuah perusahaan kecil. Dengan setelan lamanya yang sedikit kusut, ia datang dengan harapan tipis. Wawancara itu adalah bencana. Manajer SDM yang mewawancarainya adalah seorang wanita muda yang menatapnya dengan tatapan aneh. Bramantio Nugroho, sepertinya saya pernah dengar nama ini, katanya. Lalu ia bertanya, di sini tertulis Anda punya pengalaman manajerial yang luar biasa di perusahaan besar. Kenapa Anda melamar untuk posisi supervisor di perusahaan kami yang kecil ini? Bram menelan ludah, mencoba mencari jawaban yang masuk akal. Saya mencari tantangan baru. Ingin mencoba lingkungan kerja yang lebih dinamis. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Atau karena Anda baru saja dipecat secara tidak hormat dari perusahaan sebelumnya karena skandal dengan pemilik perusahaan. Bram terdiam. Ia merasa seperti ditelanjangi. Berita itu benar-benar sudah menyebar kemana-mana. Wawancara itu berakhir dengan cepat setelah itu. Kegagalan demi kegagalan membuatnya semakin terpuruk. Arogansi yang dulu menjadi ciri khasnya kini menguap, digantikan oleh kemarahan yang masam dan keputusasaan yang dalam. Hari-harinya diisi dengan duduk melamun di dalam rumah petak yang pengap. Sementara ibunya terus-menerus mengomel dan menangis. Ini semua salahmu, Bram. Kenapa kamu harus main gila dengan perempuan murahan itu? Omel ibunya suatu sore. Ibu juga yang mendukungku. Ibu yang bilang Arini tidak pantas untukku. Balas Bram, suaranya meninggi. Pertengkaran menjadi menu sehari-hari mereka. Rumah kecil itu terasa semakin sempit, dipenuhi oleh energi negatif dan penyesalan. Mereka, yang dulu adalah tim solid yang didorong oleh keserakahan, kini menjadi dua orang asing yang saling menyalahkan atas nasib buruk mereka. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan ibunya, Bram keluar untuk mencari udara. Ia berjalan tanpa tujuan di sepanjang gang yang gelap. Ia berhenti di depan sebuah toko kelontong dan melihat pantulan dirinya di kaca etalase yang kotor. Pria di pantulan itu terlihat kuyu. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan, dan ada guratan keputusasaan di wajahnya. Ia tidak lagi mengenali pria itu. Direktur utama yang gagah, pria sukses yang dikagumi banyak orang, telah lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang pecundang yang hancur. Ia telah kembali ke titik nol, dan kali ini, ia merasa tidak akan pernah bisa bangkit lagi. 6 bulan telah berlalu sejak hari penghakiman itu. Musim telah berganti, namun nasib Bram dan ibunya tetap sama, bahkan semakin memburuk. Rumah peta kecil di gang sempit itu kini terasa seperti penjara yang menyedot sisa-sisa semangat mereka. Debu semakin tebal, dan harapan semakin tipis.
Bram tidak lagi terlihat seperti mantan manajer senior. Setelan-setelan lamanya tergantung di lemari, menjadi pengingat bisu akan kehidupan yang telah hilang. Kini, ia lebih sering mengenakan kaos oblong yang warnanya sudah pudar dan celana jeans usang. Setelah puluhan lamaran kerja ditolak dan beberapa wawancara yang berakhir dengan penghinaan, ia menyerah mencari pekerjaan kantoran. Namanya sudah masuk daftar hitam. Demi menyambung hidup, ia terpaksa menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia mendaftar menjadi pengemudi ojek online, menggunakan motor tua milik tetangga yang ia sewa harian. Setiap pagi, ia mengenakan jaket hijau dan helm, menutupi wajahnya, berharap tidak ada yang mengenalinya. Ia mengantar orang ke kantor-kantor megah yang dulu menjadi tempatnya rapat, membeli makanan dari restoran-restoran mewah yang dulu menjadi tempatnya menjamu klien. Setiap perjalanan adalah sebuah siksaan, sebuah pengingat akan seberapa jauh ia telah jatuh. Uang yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan nasi dan lauk seadanya untuk hari itu. Ibu Ratna juga berubah drastis. Wanita yang dulu angkuh dan gemar pamer itu kini lebih banyak diam. Kulitnya yang dulu terawat kini kusam. Tangannya yang dulu dihiasi manikur mahal kini kasar. Ia mencoba membantu dengan menjual kue-kue basah di depan rumah. Tapi hasilnya tidak seberapa. Cibiran tetangga yang tak kunjung henti membuatnya semakin tertekan. Ia sering duduk termenung di kursi reot di teras, menatap kosong ke ujung gang, seolah menunggu keajaiban datang menjemput mereka. Penyesalan adalah tamu yang datang setiap malam di rumah itu. Bagi Ibu Ratna, penyesalan itu datang dalam bentuk lamunan. Ia teringat pada Arini. Bukan Arini sang pemilik perusahaan, tapi Arini sang menantu yang sabar. Ia teringat bagaimana Arini selalu memasakkan makanan kesukaannya meskipun ia sering menghina masakan itu. Ia teringat bagaimana Arini selalu memberinya uang, jajan, tanpa bertanya, yang ia gunakan untuk membeli tas atau sepatu baru. Ia teringat bagaimana Arini dengan sabar merawatnya saat ia sakit. Semua kebaikan itu dulu ia anggap sebagai kewajiban, sebagai sesuatu yang pantas ia terima. Kini ia sadar, itu semua adalah kemurahan hati yang ia balas dengan racun. Suatu hari, didorong oleh keputusasaan, Ibu Ratna melakukan hal yang nekat. Ia pergi ke warung internet terdekat, mencari nomor telepon kantor pusat Wijoyo Corporation. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor itu dari telepon umum. "Selamat siang, Wijoyo Corporation. Dengan Nina bisa dibantu?" Sapa suara ramah di seberang. Selamat siang, Mbak," jawab Ibu Ratna gugup. Saya mau bicara dengan Ibu Arini Wijoyo." "Mohon maaf, dengan siapa saya bicara?" "Bilang saja dari Ratna." Ibunya. Ia sengaja menggunakan kata, "ibu", berharap ada sedikit belas kasihan. Terdengar jeda sejenak. "Mohon ditunggu sebentar, Bu." Ibu Ratna memegang gagang telepon dengan erat. Jantungnya berdebar kencang. Secercah harapan muncul. Mungkin Arini masih mau bicara dengannya. Namun, suara asisten itu kembali terdengar. Kali ini nadanya lebih formal. "Mohon maaf, Bu Ratna. Ibu Arini sedang memimpin rapat dan jadwalnya sangat padat hari ini. Beliau tidak bisa diganggu. Ada pesan yang ingin disampaikan." Harapan Ibu Ratna langsung pupus. Tidak bisa diganggu. Sebuah penolakan yang halus namun sangat telak. Ia tahu itu bukan karena Arini sibuk. Itu karena Arini tidak mau bicara dengannya. Tidak ada. "Terima kasih," katanya lemah, lalu menutup telepon. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai. Penolakan itu terasa lebih menyakitkan daripada kemiskinan yang ia alami. Bagi Bram, penyesalan datang dalam bentuk yang berbeda. Awalnya, ia hanya menyesali kebodohannya. Ia marah pada dirinya sendiri karena tidak menyadari siapa Arini sebenarnya. Ia marah karena salah langkah. Tapi seiring berjalannya waktu, saat ia menghabiskan hari-harinya di jalanan, melihat berbagai macam kehidupan, penyesalannya mulai bergeser. Suatu sore, saat menunggu penumpang, ia melihat sebuah majalah bisnis di lapak koran. Di sampul majalah itu,
Terpampang wajah Arini. Fotonya diambil di kantornya, dengan latar belakang pemandangan kota. Ia terlihat sangat cantik, profesional, dan berkuasa. Judulnya tertulis besar, Arini Wijoyo, sang ratu baru di jagat properti. Bram membeli majalah itu. Di dalam angkot yang membawanya pulang, ia membaca artikel itu kata demi kata. Artikel itu memuji visi Arini, kepemimpinannya yang tegas namun adil, dan program-program sosial yang ia gagas atas nama perusahaan. Ada kutipan dari Arini di sana, bisnis bukan hanya tentang keuntungan. Ini tentang membangun warisan dan memberikan dampak positif. Itu yang diajarkan ayah saya. Membaca itu, sesuatu dalam diri Bram terasa retak. Ia mulai melihat Arini bukan sebagai sumber uang atau istri yang membosankan, tapi sebagai seorang wanita yang utuh. Seorang wanita dengan prinsip dan kekuatan yang tidak pernah ia coba pahami. Ia teringat momen-momen kecil yang dulu ia anggap sepele. Bagaimana Arini selalu menyiapkan air hangat untuknya mandi saat ia pulang kerja. Bagaimana Arini diam-diam menaruh buku-buku tentang kepemimpinan di meja kerjanya. Bagaimana Arini selalu mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan dengan sabar. Meskipun saat itu ia pasti sudah tahu semua masalahnya. Arini tidak pernah menghalanginya. Sebaliknya, ia mendukungnya dengan caranya sendiri, memberinya panggung untuk bersinar. Dan ia, dengan bodohnya, malah menggunakan panggung itu untuk menari dengan wanita lain dan berencana menendang Arini dari hidupnya. Ia bukan hanya kehilangan harta dan tahta. Ia telah kehilangan satu-satunya orang di dunia yang tulus mendukungnya, yang melihat potensi dalam dirinya bahkan saat ia sendiri tidak menyadarinya. Malam itu, didorong oleh gelombang penyesalan yang dahsyat, Bram memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir. Ia tidak akan menelepon. Ia akan menulis. Ia menghabiskan sisa uangnya hari itu untuk pergi ke warung internet dan menyewa komputer selama 1 jam. Ia mulai mengetik sebuah email, ditujukan ke alamat email pribadi Arini yang ia hafal di luar kepala. Ia menulis panjang lebar. Tangannya gemetar saat mengetik. Ia menceritakan semua penderitaannya. Bagaimana hidupnya hancur. Ia mencoba meminta maaf. Meskipun kata-katanya terdengar canggung dan penuh pembelaan diri. Aku tahu aku salah, Rin. Aku hilaf. Aku tersesat oleh ambisiku sendiri dan hasutan ibu. Aku dibutakan oleh keserakahan. Vika tidak pernah berarti apa-apa bagiku. Dia hanya kesalahan. Ia melanjutkan, setiap hari aku hidup dalam penyesalan. Sekarang aku sadar. Kebahagiaan sejati itu bukan jabatan atau uang. Kebahagiaan itu adalah saat aku pulang dan melihat senyummu. Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi. Bukan untuk kembali ke perusahaan, tapi untuk memperbaiki semuanya sebagai suamimu. Aku akan melakukan apa saja. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Aku mohon, Rin. Balas email ini. Setelah mengirim email itu, Bram memasuki fase penantian yang menyiksa. Setiap menit, ia memeriksa ponsel bututnya, berharap ada notifikasi balasan. 1 hari berlalu. 2 hari. Seminggu. Tidak ada balasan. Keputusasaan mulai merayapinya kembali. Mungkin Arini bahkan tidak membaca emailnya. Tepat 2 minggu setelah ia mengirim email itu, sebuah surat datang ke rumah petaknya, diantar oleh kurir. Surat itu ditujukan kepadanya. Pengirimnya adalah kantor hukum Hardy O Partners. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Surat itu singkat, formal, dan dingin. Isinya memberitahukan bahwa proses perceraian mereka telah selesai dan berkekuatan hukum tetap. Arini Wijoyo secara resmi bukan lagi istrinya. Surat itu juga menyatakan bahwa email yang ia kirim telah diterima. Namun Ibu Arini tidak ingin memberikan tanggapan apapun. Segala bentuk komunikasi lebih lanjut yang bersifat pribadi akan dianggap sebagai tindakan pelecehan dan dapat ditindak secara hukum. Di paragraf terakhir, ada kalimat yang menghancurkannya hingga berkeping-keping.
Sebagai penutup dari semua urusan antara Anda dan klien kami, terlampir bukti transfer sejumlah dana ke rekening pribadi Anda. Klien kami berharap dana tersebut dapat membantu Anda memulai hidup baru dan berharap Anda tidak akan pernah mencoba menghubunginya lagi untuk alasan apapun. Bram segera memeriksa saldo rekeningnya melalui aplikasi mobile banking. Ada dana masuk sebesar 10 juta rupiah. Jumlah yang besar untuknya saat ini, tapi terasa seperti sebuah hinaan yang luar biasa. Itu bukan uang belas kasihan. Itu adalah uang tutup mulut. Uang untuk enyah dari kehidupan Arini selamanya. Arini tidak lagi membencinya. Ia bahkan tidak lagi peduli. Baginya, Bram hanyalah sebuah urusan yang sudah selesai, sebuah transaksi yang sudah ditutup. Ia menunjukkan surat dan bukti transfer itu pada ibunya. Mereka berdua duduk terdiam di lantai yang dingin. Inilah jawabannya. Inilah akhir dari segalanya. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada jalan untuk kembali. Penyesalan mereka nyata, tapi datang terlambat. Seperti gema di lembah yang kosong, tidak ada siapapun di sana untuk mendengarnya. Di lantai 35 gedung Wijoyo Corporation, pagi datang dengan cahaya keemasan yang menembus jendela-jendela kaca raksasa, menyinari sebuah ruang rapat yang didominasi oleh ketenangan dan aura profesionalisme. Di ujung meja panjang, Arini duduk dengan postur tegak, mendengarkan dengan saksama direktur keuangannya mempresentasikan proyeksi laba kuartal berikutnya. Penampilannya hari ini sederhana namun berkelas. Sebuah blus sutra berwarna biru laut dipadukan dengan celana bahan berwarna putih gading. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya hanya dihiasi riasan tipis yang menonjolkan ketegasan di matanya. Ia bukan lagi Arini yang bersembunyi. Ia adalah Arini Wijoyo, sang nahoda yang memegang kendali penuh atas kapalnya. Proyeksi ini terlalu konservatif, Pak Wisnu. Arini memotong dengan lembut namun tegas setelah presentasi selesai. Saya sudah melihat data riset pasar kita. Ada potensi pertumbuhan minimal 15% di sektor properti hunian vertikal di kota-kota sekunder. Saya ingin tim Anda merevisi proposal ini dengan target yang lebih agresif. Kita tidak sedang bertahan. Kita sedang berekspansi. Seluruh dewan direksi mengangguk setuju. Tidak ada yang membantah. Dalam 6 bulan terakhir, Arini telah membuktikan dirinya lebih dari sekadar pewaris. Ia memiliki intuisi bisnis yang tajam warisan ayahnya, dipadukan dengan gaya kepemimpinan modern yang berani. Ia tidak arogan seperti Bram. Ia mendengarkan, namun keputusannya final dan selalu didasari oleh data yang kuat. Ia dihormati, bukan karena nama belakangnya, tapi karena kemampuannya. Setelah rapat selesai, ia kembali ke ruang kerjanya yang luas dan minimalis. Dari jendelanya, ia bisa melihat seluruh kota terhampar di bawahnya. Asisten pribadinya, Nina, masuk dengan membawa sebuah tablet. Pagi, Bu Arini. Ini laporan harian dan ada beberapa hal yang butuh perhatian Ibu, kata Nina. Dan ini, Bu, ada email pribadi yang masuk ke alamat email lama Ibu. Sepertinya penting. Nina menunjukkan layar tablet itu. Arini melihat nama pengirimnya, Bramantio Nugroho. Ia menatap nama itu selama beberapa detik. Tidak ada gejolak emosi di wajahnya. Hanya ada ketenangan yang dalam. Ia tidak perlu membacanya. Ia sudah tahu apa isinya. Jeritan putus asa dari masa lalu. Nina, tolong teruskan email ini ke Paman Hardi, kata Arini tenang. Minta beliau yang menangani. Katakan padanya, selesaikan ini untuk selamanya. Kirimkan mereka sedikit uang sebagai penutup. Saya tidak ingin mendengar nama itu atau menerima komunikasi apapun lagi dari mereka. Baik, Bu. Akan saya laksanakan, jawab Nina, mengagumi ketegasan dan ketenangan bosnya. Setelah Nina pergi, Arini berjalan menuju jendela. Ia memikirkan Bram sejenak. Bukan dengan benci, tapi dengan semacam rasa kasihan yang jauh. Kasihan pada pria yang memiliki begitu banyak potensi namun memilih untuk menukarnya dengan keserakahan sesaat. Ia telah memberikan Bram dunia, dan Bram memilih untuk membakarnya.
Pemecatannya bukanlah tindakan balas dendam, melainkan konsekuensi logis. Sebuah amputasi yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan seluruh tubuh perusahaan dari penyakit. Rasa sakit pengkhianatan itu pernah ada, tentu saja. Rasanya seperti badai yang memorak-porandakan seluruh dunianya. Tapi badai juga berfungsi membersihkan. Setelah badai itu berlalu, ia menemukan dirinya sendiri, berdiri lebih kuat di atas tanah yang lebih kokoh. Ia menyadari bahwa selama ini ia menyembunyikan kekuatannya bukan hanya untuk menguji Bram, tapi juga karena ia takut pada kekuatan itu sendiri. Kini, ia tidak takut lagi. Ia menggunakan kekuatannya secara berbeda. Ia menyetujui program beasiswa bagi anak-anak karyawan yang berprestasi. Ia memulai sebuah yayasan atas nama ayahnya yang fokus pada pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Ia sering turun langsung ke lapangan, berbicara dengan para pekerja proyek, mendengarkan keluhan mereka. Ia ingin membangun sebuah kerajaan bisnis yang tidak hanya besar, tapi juga memiliki hati. Sore itu, setelah jam kerja berakhir, Arini tidak langsung pulang. Ia mengunjungi salah satu proyek rumah susun sederhana yang sedang dibangun oleh yayasannya. Di sana, ia melihat wajah-wajah penuh harapan. Ia berbincang dengan seorang ibu yang akan segera menempati salah satu unit, mendengarkan ceritanya tentang bagaimana ia dan anak-anaknya tidak sabar untuk memiliki rumah untuk pertama kalinya. Melihat senyum tulus di wajah ibu itu, Arini merasakan kebahagiaan yang jauh lebih nyata daripada kebahagiaan palsu yang pernah ia coba bangun bersama Bram. Inilah warisan yang sesungguhnya. Inilah makna dari semua kerja kerasnya. Ia pulang bukan ke rumah